terkait juga kalau misalkan mundur tiba-tiba gimana? Silakan Mas Risto nanti dilengkapi dengan Mbak Rizky. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Terkait dengan surat keterangan ya, Mbak Malta, surat keterangan itu diminta dibuktikan diajukan ke fasilitas kesehatan yang berwenang. Jadi ini bisa lewat puskesmas atau kemudian rumah sakit milik pemerintah ya, yang kemudian terdekat. Artinya punya kewenangan di sana untuk menerbitkan surat kesehatan. Jadi bisa di puskesmas atau kemudian di rumah sakit. Lalu yang kedua mengenai akomodasi ya, betul ya Mbak Malta ya? Ya Bapak, terkait tempat tinggal nanti di sana ya. Untuk tempat tinggal, perguruan tinggi itu biasanya akan ada dua bentuknya. Yang pertama adalah menyediakan asrama, atau kemudian kedua memfasilitasi informasi mengenai akomodasi yang ada. Jadi misalnya suatu perguruan tinggi bisa ada asramanya, atau kemudian dia menyampaikan bahwa di lokasi ini akan ada pos 1, 2, 3 tempat ini segala macam. Jadi ada dua mekanisme itu. Tapi tidak kemudian nyari sendiri ya Malta ya. Tapi kemudian difasilitasi oleh koordinator perguruan tingginya, karena memang tugas dari masing-masing perguruan tinggi itu bertanggung jawab untuk memfasilitasi akomodasi. Kan nggak mungkin, kita belum tahu lokasinya di sana. Nah, disitulah kemudian nanti akan dibantu mengenai lokasinya. Lalu yang ketiga, berapa sih yang lolos ya? Yang lolos itu tahun lalu ada 48 orang. 44 atau 48 ya, Ki? Lupa saya. 49 loh Pak, seingat saya. 49 ya, 49 Iya. sorry. Di 49. 49 orang yang angkatannya Kiki ya, di PMM 2, seperti itu. Nah, terkait dengan kemudian yang membatalkan, nah ini tentu saja kan kita sudah membuat SPTJM ya, surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, ini harus ada konsekuensi tanggung jawabnya, kenapa kemudian membatalkan dan segala macam. Nah, tentu ketika kita memang berniat untuk ini, kita itu udah ikut seleksi loh. Jadi teman-teman ketika mendaftar itu belum tentu kita diterima. Sekali lagi ya, kita akan melalui proses seleksi, dan kalau misalnya kita sudah seleksi kemudian kita membatalkan, tentu semuanya kita sudah mengambil hak orang lain. Jadi tolong kalau tidak ada hal-hal yang kemudian force major ya, di luar kemampuan gitu ya, misalnya tentu kita tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi gitu ya, tapi kalau kemudian itu bisa kita lakukan, maka membatalkan itu sesuatu yang kalau bisa di-delete deh dari opsi kita. Mungkin itu Mbak Ayu. Tadi sudah dijawab untuk poin pertanyaan 1 sampai 4. Nah, untuk Mbak Kiki boleh ditambahkan mungkin di usus seperti apa, dan untuk pembuatan laporannya nih, kalau PMM itu bentuknya bagaimana dan prosedurnya seperti apa? Silakan Mbak Kiki bisa dijelaskan. Oke Bu, mungkin dari pertanyaan yang tentang tempat tinggal ya. Kalau di USU sendiri, karena kemarin Kiki di USU, alhamdulillahirobbilalamin, itu dari kampusnya memfasilitasi adanya asrama. Dan ini salutnya saya ya sama pihak USU. Jadi tuh sebelumnya itu tidak ada wacana kalau misalnya mahasiswa PMM akan ditempatkan di asrama. Justru malah mahasiswa itu tadinya mau ditempatkan di kos. Tapi PIC dari USU ini tuh sadar gitu loh, harga kos di Medan itu Masya Allah tabarakallah ya, mahal banget dibanding sama Purwokerto ya, yang murah meriah gitu. Terus harga sewa kos di Medan itu dengan harga bantuan dana bantuan tempat tinggal dari Dikti kan 500.000 per bulan. Sedangkan harga kos di Medan itu, apalagi USU kan di kota ya, nggak ada yang 500.000, dan itu tuh mahal banget gitu. Nah, akhirnya dari PIC ini mengupayakan ke pihak USU supaya asrama ini bisa disiapkan untuk anak-anak mahasiswa PMM. Akhirnya disetujui di ACC, bahkan kita dapat semacam privilege gitu, keistimewaan. Asrama yang kita tempati itu direnovasi dulu gitu. Asrama itu direnovasi, dan asrama yang sudah direnovasi ini diutamakan untuk mahasiswa PMM. Justru mahasiswa USU aslinya itu menempati asrama yang belum direnovasi gitu. Itu salah satu keistimewaannya ya waktu di USU. Nah, untuk biayanya sendiri, alhamdulillah kita dapat 200.000. Jadi 1 bulan itu kita bayarnya 200.000. Fasilitasnya alhamdulillah ada kamar mandi dalam ya, walaupun sekamar berempat. Saya sekamar berempat, kalau yang laki-laki sekamar berdua, ada kamar mandi dalamnya. Untuk kasur, air, wifi, dan sebagainya itu udah
udah bersih lah, udah beres 200.000 itu. Nah, terus untuk laporan akhir itu sebetulnya ya, kalau saya ngerasanya bukan laporan sih, karena laporan akhir itu justru kita kayak diajak untuk refleksi bersama-sama gitu. Isi dari laporannya kurang lebih tuh kayak laporan bulanan, tapi di situ semacam ada jadi apa pelajaran yang kamu dapat selama kamu ikut PMM, itu kan sebenarnya kayak kita curhat, kayak kita cerita aja gitu. Terus nanti ditanyakan siapa sih pengelola PMM di kampus tujuan kamu yang menjadi orang favorit kamu gitu. Nah, ya saya tulis PIC saya dong ya, karena yang banyak membantu gitu. Terus sebenarnya laporan biasa aja sih, cuman memang ada tambahan laporan yang kayak kesan-pesannya, terus kritik untuk PMM itu apa, terus disertakan foto-foto, sebetulnya itu biasa aja, bukan laporan yang yang membebankan gitu, enggak sih. Paling dari saya tambah. Oke, terima kasih. Semoga terjawab ya, Malta, untuk pertanyaannya. Nah, ini sudah ada Muhammad Tamam. Silakan Muhammad Tamam bisa diajukan untuk pertanyaannya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, baik. Di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Tamam dari jurusan Kesehatan Masyarakat angkatan 2022. Mohon izin untuk Mbak Kiki dan Mas Wisnu izin bertanya. Di sini saya terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama itu perihal beasiswa. Di sini kan untuk SPTJM ada persetujuan mengenai penerimaan beasiswa atau tidak. Disclaimer sedikit, saya penerima beasiswa dari Bank BRI yaitu Bright Scholarship. Akan tetapi untuk opsi pemilihan pada pendaftaran yang tertera pada pendaftaran itu di sini tuh ada kalimat daftar beasiswa selain beasiswa berikut, mohon pilih tidak memilih beasiswa yang KIPK, bidik misi, afirmasi, beasiswa unggulan, beasiswa Indonesia Maju, dan kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Nah, apakah beasiswa saya Bank BRI itu termasuk ke dalamnya atau bagaimana gitu untuk saya mengisi di lembar SPTJM. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, untuk lampiran IPK, apakah perlu tanda tangan dan dicetak gitu, dan minta tanda tangan dari Kapoldi atau wakil Kapoldi itu, dan apakah boleh SS di LDO saja gitu, tanpa tanda tangan. Dan untuk yang ketiga itu kalau misalkan 2 orang atau lebih daftar di satu univ, apakah ada kemungkinan keterima lebih dari 2 atau tidak? Dan yang terakhir, untuk jumlah konversi dari SKS sendiri itu kan 20. Nah, sedangkan untuk semester depan itu saya 23, dan apakah 3 SKS itu dapat dikonversikan online atau bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih. Nih, sepertinya Mas Wisnu semua nih pertanyaannya prosedural, mulai dari beasiswa BRI, lampiran IPK, peluang juga, sampai konversi kalau SKS-nya 23, sedangkan aturannya 20. Nah, ini gimana? Silakan Mas Wisnu bisa Baik, menjelaskan. Oke, Yuk. Makasih Mbak Ayu. Terkait dengan pertanyaannya Mas Tamam ya, yang kemudian beasiswa, di situ kan ditulis ya, Mas Tamam ya. Iya, Pak. Ditulis bahwa yang tidak termasuk itu tidak perlu ditulis kan? Iya. Iya, berarti kalau tidak perlu ditulis ya tidak perlu ditulis gitu ya. Kecuali penerima beasiswa itu kan, betul? Betul. Iya, itu satu ya. Kedua, mengenai lampiran IPK. Nah, kan IPK itu yang menerbitkan kan kampus ya, seperti itu. Jadi IPK itu daftar nilai transkrip sementara. Kalau bisa akan jauh lebih baik, menurut saya harus ada tanda buktinya seperti itu. Belum diurus, Mas Tanam? Saya belum, soalnya kemarin saya lihat di PMM ini di IG-nya, Q&A-nya, itu untuk semester 2 tuh katanya tidak apa-apa, kayak cuman SS doang. Cuman ya makanya saya tanyakan kembali. Jadi gini, kan kalau di SIA kita kan ada ya, kita bisa download, betul kan? Betul. Nah, ya kita download aja seperti itu, dan kemudian kita berikan tanda linknya seperti itu. Kalau misalnya belum memungkinkan untuk karena ini kan mau masuk libur Lebaran ya, meskipun kemudian tanggal 26 itu sudah ini lagi. Nah,
bisa dua. Yang pertama adalah kita bisa mengurus itu ke fakultas, atau yang kedua kita bisa download itu di sistem informasi akademik kita. Nanti di sana ditambahkan linknya, seperti itu Mas Tanam ya. Oke, seperti itu. Terus yang ketiga sih agak bingung tuh, maksudnya gimana ya? Yang Untuk ketiga. yang ketiga itu tuh jadi kalau misalkan kita daftar, jadi aku sama temanku daftar UNAN misalkan. Nah, apakah ada kemungkinan lolos dua-duanya atau tidak gitu? Oke, yang menarik ini kita juga otoritas itu sepenuhnya di panitia pusat ya. Jadi kalau dari pengalaman ini banyak kok teman-teman yang berangkat itu bareng, nanti mungkin Kiki bisa nambahin ya. Yang unsur apa Kiki doang atau kemudian dari unsur yang lain juga ada atau bagaimana gitu. Tapi sepengalaman tahun lalu yang di unsur gitu ya, itu kemudian Mbak Ayu nih dari komunikasi itu yang dari Universitas Mataram itu ada 3 orang dari komunikasi semua. Jadi itu menunjukkan bahwa peluang itu ada ya. Jadi nggak usah mikir takut nanti gimana, karena itu memang wilayahnya bukan wilayah kita gitu ya. Itu tingkat ketersediaan daya tampung, kemudian daya tampung, kuota ya, dan kemudian tingkat peminatnya itu kan beragam ya. Dan itu menjadi otoritas dari panitia pusat seperti itu. Dan yang keempat mengenai konversi, jatahnya ini Mas Taman 20 SKS ya? Dapatnya 23 SKS ya, berarti IPK-nya Iya, bagus. dapat 23 SKS. Gini, mungkin nanti malah Kiki yang bisa lebih banyak cerita. Yang namanya kalau kita ngejarnya itu 23 SKS, nanti sayang kesempatan untuk modul Nusantaranya. Ada Mbak Monik juga yang dosen MN gitu ya. Jadi jadi gini, 20 SKS itu terdiri dari 16 SKS reguler kuliah akademik dan 4 SKS yang berbasis modul Nusantara. Nah, memang ada 3 SKS lagi yang kemudian menjadi hak kita ya. Tetapi kesempatan untuk mengeksplorasi itu yang sayang banget gitu Mas ya. Dan 3 SKS itu kayaknya bisa ketutup kok. Tadi Mbak Kiki bilang IPK-nya pasti sejauh ini bagus ya ikut MN. Nah, itu jadi semester depannya bisa ikut lagi, bisa menambah. Jadi kalau yang sekarang 20 gitu ya, di semester depannya bisa 23. Jadi jangan karena 3 SKS nanti kemudian ribet. Kalau bisa nanti kuliah daring segala macam, nggak usah Mas. Saran saya dengan ikut modul Nusantara 4 SKS itu yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita, dalam pengertian sukacita beradaptasi juga ya, sukacita menyesuaikan diri dan segala macam. Itu butuh perjuangan dan kebahagiaan yang kemudian nilainya tuh melampaui dari 3 SKS itu, pengalaman prosesnya gitu ya. Di sini juga ada Mbak Monik juga, ada yang dosen MN, kemudian ada Kiki yang mungkin bisa nambahin ya Mbak Ayu ya, Mbak Kiki pengalaman MN-nya, sehingga kayaknya 20 SKS aja udah cukup amazing banget gitu ya untuk berproses seperti itu di program PMM. Mungkin itu ya Mas Tamam dari saya. Gitu Mbak Ayu? Baik, terima kasih Mas Wisnu, semoga menjawab juga. Nah, silakan Mbak Kiki bisa ditambahin nih supaya Mas Tamam makin yakin untuk ikut PMM. Oke, Mas Tamam ya tadi soal 3 SKS. Sebentar, internet saya kayaknya agak-agak nih. Bismillah ya, semoga nggak kenapa-napa. Gini, kalau misalnya tahun kemarin, semester kemarin waktu saya PMM 2, sebetulnya saya itu 24 SKS ya. Nah, 20 SKS-nya itu memang konversi, ya betul yang dikatakan Pak Wisnu, 16-nya itu saya ikut perkuliahan akademik dan 4 SKS-nya itu modul Nusantara. Terus 4 SKS ini reguler, jadi saya tetap kuliah di Unsud, sistemnya itu kuliah online. Tapi di sini itu karena saya sudah mengkomunikasikan dengan Kaprodi, juga saya sudah mengkomunikasikan dengan dosen terkait, akhirnya ada semacam kesepakatan gitu. Jadinya saya kuliahnya itu harusnya seperti apa sih di 4 SKS ini? Berarti kan ada 2 matkul ya, satu matkulnya 2 SKS gitu. Sudah saya komunikasikan dengan beliau dan ternyata kuliah yang 4 SKS ini masih bisa ditempuh jarak jauh. Tapi kalau saya sih lebih setuju sama Pak Wisnu ya, kalau misalnya 3 SKS itu menurut aku bilangnya aku ya sekarang ya, Berita lebih dekat nih. Menurut aku 3 SKS itu nggak ada itu penting, 3 SKS itu penting, itu perkuliahan, itu berbobot, itu hak kita. Tapi kalau misalnya aku
mendapatkan 4 SKS modul Nusantara yang lebih berarti, kayaknya aku rela deh kalau misalnya semester depannya itu aku harus menempuh 3 SKS itu. Karena modul Nusantara itu menurut aku itu memang cuma 4 SKS, tapi itu adalah perkuliahan, menurut aku perkuliahan kehidupan gitu. Kalau misalnya 3 SKS itu, aku kurang tahu ya, kalau aku kan anak sashum ya, bisa ditempuhnya itu secara online, tapi kalau misalnya rumpunnya Mas Tamam itu kan saintek, aku kurang tahu itu bisa ditempuh secara online atau enggak, daripada mungkin kurang maksimal. Kalau saran dari aku mendingan apa ya, diikhlaskan dulu untuk semester depannya, nggak rugi nggak kok, insya Allah kalau misalnya mengikhlaskan 3 SKS itu di semester depan untuk fokus di modul Nusantara dan di PMM-nya. Terus pertanyaan yang tadi, bisa nggak sih kalau misalnya di satu kampus itu kita sama teman-teman kita keterima? Itu bisa banget. Kemarin di angkatan 2 dari Unsut itu, percaya atau enggak, yang ke Unan tuh banyak banget. Aku lupa ada berapa, itu ada 10 sendiri apa 8 gitu. Pokoknya banyak banget, yang Unan tuh banyak banget. Nah, aku sendiri yang ke USU itu tuh cuman bertiga, ada aku, Fadila, Sosiologi 2020, sama Dewi dari HI 2020. Malah kita bertiga tuh kayak kayak sambat kayak gini loh. Ini seriusan di USU cuman kita bertiga doang. Itu Unan rame banget loh di kampus yang X, 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 dan X itu anak unsutnya rame banget loh, malah kita cuman bertiga doang. Jadi sebetulnya itu tidak menutup kemungkinan ya. Kalau misal siapa tahu Mas Tamam ya kalau nggak salah tadi mau daftar bareng sama temennya atau sama pacarnya atau sama siapa ya, itu nggak menutup kemungkinan dua-duanya atau tiga-tiganya atau berklaser-klasernya itu keterima. Jujur ya, waktu aku PMM aku di USU itu ada 2 apa 3 couple gitu. Mereka dari kampus yang sama, pacaran gitu. Mereka daftar dan dua-duanya keterima. Bayangin, di kampus orang mereka bisa ngebucin sambil bisa ekspor budaya Indonesia gitu. Jadi nggak nutup kemungkinan sih. Gitu aja. Semangat. Oke, terima kasih Baik, Mbak informasi. Kiki. Ya, semoga bisa menjawab ya untuk pertanyaan dari Mas Tamam. Langsung aja nih ke Niki Zahra, dipersilahkan. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Niki? Maaf ya, Bu, kalau kurang soalnya di luar. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Niki Zahra Alistiarto dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Terkait persyaratan berkas kelengkapan surat komitmen mahasiswa yang diantaranya tidak pernah mendapat sanksi akademik, tidak terdaftar, dan lain-lain, itu apakah dibuatkan oleh pihak kampus? Jika iya, adakah format pembuatannya? Soalnya tadi saya sempat bertanya kepada Bapak Pendik, beliau meminta formatnya untuk ini suratnya, bagaimana suratnya dibuat. Terus yang kedua, untuk kampus, katanya kan kita memilih PT yang sama sistemnya seperti Unsur. Salah satunya tanggal akademiknya, UTS-nya, UAS-nya. Bagaimana jika matkulnya yang tidak sama antara matkul PT pengirim dan penerima? Apa nanti akan bermasalah? Dan yang terakhir, untuk sebelumnya saya juga mengecek untuk Universitas Mataram, tidak ada penjabaran mata kuliah terkait dengan pendidikan bahasa Inggris, dan keterangannya adalah dapat dikonsultasikan dengan pengelola prodi saat pengisian di Unram. Itu apa maksudnya ya, Ibu? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Niki untuk pertanyaannya. Bisa langsung dijawab ini oleh narasumber. Nanti mungkin Mbak Kiki juga bisa membagikan kalau di USU seperti apa. Ini terkait dengan berkasnya bisa didapat di mana untuk surat pernyataan, kemudian dari PT, dari segi kualitasnya apakah harus sama, dan juga terkait di Universitas Mataram yang belum ada mata kuliahnya. Nah, ini harus seperti apa? Silahkan Mas Wisnu bisa dijawab. Ya, saya ingin beberapa nanti kita berbagi Kiki yang pengalaman kemarin ya. Terkait dengan pemilihan tadi ya, di Unlam, ULM atau Unram, Niki, Mbak Niki? Di Universitas Mataram, Pak.
Oke, Undes Mataram belum ada detail informasinya gitu ya? Halo? Iya, ini belum ada detail Iya, informasinya terkait ada. MK-nya apa saja. Harus Baik. konsultasi lebih lanjut. Gitu. Nah, itu Oke. keterangan seperti itu. Ya, untuk Untes Mataram kebetulan saya pernah main ke sana. Saya kenal koordinatornya, nanti tolong di WAG ditulis ya. Jadi nanti kayak kemarin beberapa pertanyaan, nanti saya akan konfirmasi ke Unram terkait dengan bahasa Inggris ya. Siapa tahu karena kan namanya mungkin mereka belum menuliskan di situ untuk konsultasi prodi. Nah, saya akan minta informasinya nanti Mbak Monik, Mbak Ayu atau ada Mbak Nola di sini, tolong di reminder saya ya untuk dalam 1-2 hari ini saya menghubungi Unram untuk minta informasi mengenai kurikulum pendidikan bahasa Inggris. Sehingga bisa tahu ya kurikulumnya itu seperti apa. Betul sekali memang kita ketika memilih kita juga harus lihat jangan sampai kan di paparan pertama kita harus tahu tuh kita jangan kemudian beli kucing dalam karung ya. Jadi kalau misalnya ini pertama kali kita harus tahu dulu nih dengan perguruan tinggi penerimanya dan konsul dengan perguruan tinggi pengirim gitu ya. Jadi perguruan tinggi pengirim itu artinya dengan kaprodinya. Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, pastinya di setiap program studi itu punya asosiasi, ya Mbak Niki ya. Jadi kalau yang paling gampang Mbak Niki hubungi kaprodinya, pasti punya nomor HP kaprodi Unram, tinggal tanya kurikulumnya semester besok, misalnya semester 3 atau semester 5 atau semester 7 apa sih? Nah, jadi supaya tahu tuh kayak gimana. Itu satu. Tapi saya akan memastikan, saya akan kontak juga ya Mbak Niki ke koordinator PT Unram untuk bertanya mengenai kurikulum di Unram. Kedua, terkait dengan masa perkuliahan ya, seperti itu. Nah, itu kita nanti saya akan tanya khususnya untuk yang tadi di Unram mengenai masa waktu. Tetapi teman-teman, masa tenggang waktu itu adalah 1 semester itu akan difasilitasi. Jadi misalnya rata-rata semester berjalan adalah dari Agustus atau September sampai di bulan Desember Januari ya. Seingat saya angkatannya Kiki itu ada yang sudah pulang tapi masih ada yang ujian. Di ULM itu masih ujian di bulan Januari. Benar ya Ki ya? Waktu itu ya? Kalau nggak salah iya sih Pak. Soalnya ada yang udah pulang tapi belum selesai ujian gitu waktu kita lepas sambut. Ujiannya udah ada Eldiru dan kayak kita Eldiru ya, ujiannya ujian daring dan segala macam. Artinya tidak ada masalah sebenarnya karena itu kan perguruan tingginya tercatat di website. Artinya semua perguruan tinggi itu akan memfasilitasi proses ujiannya. Kalau kebetulan misalnya tadi pulangnya adalah dimajukan dan segala proses ujiannya tetap kan proses laporannya, proses nilainya nanti kemudian di sini ada yang mengelolanya ya, ada dosen yang kemudian ada tim yang mengurus administrasi akademik proses nilainya. Jadi nggak usah khawatir Ki ya, kalau misalnya waktunya berbeda itu dimungkinkan kok untuk kemudian difasilitasi. Seperti itu. Nah, contoh misalnya kayak kebetulan saya di komunikasi, ada yang pengen pergi ke suatu perguruan tinggi, saya mintakan kurikulumnya. Jadi bisa jadi yang tertera di websitenya itu cuman ada 10, ternyata ketika koordinasi bisa kok sampai 15, bisa kok semuanya dibuka. Nah, itu yang paling paham korprodinya. Nah, antar korprodi inilah yang kemudian berdiskusi karena bagaimanapun juga hak akademik itu pasti kemudian akan dikawal oleh prodi masing-masing. Dan prodi penerima juga akan memfasilitasi proses pembelajaran teman-teman semua ya secara akademik sehingga yang 16 SKS itu terkonversi dengan baik. Kayak gitu. Itu Mbak Ayu dari saya. Baik, terima kasih Mas Wisnu. Mbak Kiki mungkin ada yang ditambahkan? Oke, dari Kiki saran pertama itu sebelum berangkat ya, kalau misalnya benar-benar dinyatakan diterima, itu sering-sering konsultasi sama Kaprodi karena kemarin itu aku banyak terbantu banget sama Kaprodi aku. Jadi karena direkomendasikannya itu tidak hanya belajar ilmu yang sesuai sama prodi kita,
Nah, itu kan berarti kan kita butuh kayak semacam apa ya, persetujuan gitu. Sekarang gini, logikanya gini ya, aku anak sastra Indonesia, boleh nih lintas prodi, tapi apakah aku relevan kalau aku ngambil teknik sipil gitu? Itu kan kurang relevan kan. Nah, aku tuh di sini banyak konsultasi sama kaprodi aku. Jadi kayak, Bu, kira-kira kalau misalnya Kiki ngambil di Ilkom mata kuliah A gitu, menurut Ibu gimana? Oh, ini masih relevan kok, Mbak, sama mata kuliah kita yang ini gitu. Nah, itu tuh penting banget. Pokoknya sering-sering konsultasi sama kaprodi. Kalau bisa jangan cuma sekali, sering-sering dikejar terus kaprodinya. Karena satu lagi ya, ini pengalaman kurang baik sih, cuman menurut aku sebagai pelajaran aja. Kemarin itu di angkatanku, di USU, di anak inbound ya, inbound USU, ada satu temanku yang akhirnya mengundurkan diri karena kaprodinya itu tidak berbesar hati untuk mengkonversi 16 SKS, 20 SKS itu ya, tidak berbesar hati untuk mengkonversi 20 SKS itu. Alasannya karena kok mata kuliah yang XXX di USU ini nggak make a sense ya sama yang kita punya di univ kita gitu. Nah, kaprodinya di sini tuh kekeh. Alhamdulillahnya di Unsud aku belum menemukan temanku yang mengalami nasib serupa tuh aku belum menemukan gitu karena selama aku dengar cerita teman-teman aku yang PMM dari Unsud juga mereka tuh alhamdulillah semua kaprodinya tuh benar-benar mendukung. Jadi pertama pokoknya sering-sering komunikasi sama kaprodi. Kamu mau ambil matkul apa itu komunikasikan sama kaprodi dan kira-kira nanti misalnya nilai itu kan walaupun kita dapat nilai dari kampus tujuan kita, nanti kan akhirnya kan yang menentukan nilai akhirnya kan tetap dari kampus asal kita kan. Nah, itu juga wewenang dari kaprodi. Jadi sering-sering konsultasi sama kaprodi. Itu pertama. Yang kedua, menurut aku kita nggak usah terlalu berpaku sama ini kalau aku kemarin tuh ada semacam link Google Drive, terus isinya tuh ada ini loh kayak mata kuliah di berbagai kampus, di berbagai prodi di kampus tersebut gitu. Kalau menurut aku jangan terlalu terpaku sama informasi tersebut. Itu memang dibutuhkan, tapi alangkah baiknya memang konsultasi sama kaprodi karena pengalaman aku setelah aku sampai ke USU itu tuh banyak mata kuliah yang sebetulnya ditawarkan di link Google Drive, tapi realitanya di USU-nya itu ternyata nggak ditawarkan atau sebaliknya mata kuliah yang sebetulnya itu ditawarkan tapi nggak tercantum di link Google Drive tersebut. Jadi jangan terlalu terpaku sama informasi dari sistem ya itulah ya. Maksudnya kita kan berarti belum bisa komunikasi sama kampus tujuan kita kan. Jadi ya kita hanya bisa mengandalkan kaprodi kita gitu. Terus menurut aku juga nih ya, tadi kan kalau nggak salah prodinya pendidikan bahasa Inggris ya, tapi universitas yang diinginkan belum membuka prodi tersebut atau gimana gitu kan tadi. Nah, menurut aku itu juga bukan penghalang, itu bisa dikomunikasikan waktu kita tuh udah sampai di kampus tersebut. Tapi alangkah baiknya sih sebetulnya di prepare dulu lah ya. Kalau bisa pilih universitas yang sekiranya itu ada prodi tersebut, syukur-syukur ada. Kalau misalnya nggak ada ya semoga sampai sana sistem itu bisa sistem di kampus sana itu mendukung kita. Contoh nih ya, salah satu teman aku itu kan anak HI di Unsud. Waktu di USU ternyata USU itu nggak buka kelas HI untuk anak-anak PMM. Nah, gimana teman aku mensiasatinya? Temanku ini ikut matkul-matkul yang sekiranya itu masih nyerempet sama HI. Jadi dia ikut kelas di sastra Indonesia, dia ngambil kelas di ilmu komunikasi, dia ngambil kelas di sosiologi, ngambil kelas juga di ilmu politik kalau nggak salah. Dan ternyata matkul-matkul ini setelah dikomunikasikan dengan kaprodinya, itu relevan dengan matkul yang dikonversi tersebut. Jadi menurut aku di sini intinya kuncinya adalah komunikasi. Jangan takut nanya, jangan takut dalam tanda kutip ya, teror aja kaprodinya. Banyak tanya. Jangan sampai karena pikiran-pikiran kayaknya belum ada nih prodi ini, kayaknya nggak ada nih matkul ini. Jangan sampai ada pikiran-pikiran gitu, ada tuh mundur gitu. Aduh sayang banget. Aku kalau dengar kayak gini tuh suka keinget temanku yang akhirnya mundur karena kaprodinya nggak merestui untuk konversi. Itu sakit banget sih. Karena pesan terakhir temanku ya, Ya, ini sepertinya Mbak Kiki ada masalah dengan jaringannya ya. Tadi pesannya sudah disampaikan. Pokoknya intinya jangan malu-malu, jangan ragu-ragu error korprodi ataupun kaprodinya ya. Jangan sampai terlewatkan kesempatan ini. Boleh langsung ke penanya berikutnya sambil menunggu jaringannya Mbak Kiki kembali.
ke dilanjutkan ke Bayu, sudah bisa bertanya, dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Terima kasih juga untuk Kak Kiki sudah sharing pengalaman dari PNM kemarin. Izin bertanya untuk Kak Kiki. Kak, dari pengalaman kemarin ada nggak sih kayak kesulitan dalam uang saku bulanan gitu? Kan di Medan sama di Purwokerto kan biaya hidupnya lebih tinggi di Medan gitu. Apakah kakak pernah kayak cari pekerjaan tambahan atau gimana mensiasati agar uang saku itu bisa penuh gitu dalam 1 bulan? Atau kalau enggak pengalaman teman kakak gimana? Makasih. Oke, itu pertanyaan dari Bayu terkait dengan uang saku. Silahkan Mbak Kiki. Oke, sejujurnya ini pertanyaan yang aku tunggu-tunggu ya. Pertanyaan yang sangat realistis gitu. Pertama, aku disclaimer dulu, kalau misal dari Dikti itu lebih tepatnya kalau menurut aku ya bukan uang saku, tapi bantuan hidup ya, bantuan hidup. Karena aku dan teman-temanku di USU juga dosen-dosen modul Nusantaraku di sana sepakat kalau misalnya bantuan dari Dikti itu bukan untuk hidup pada taraf makmur, tapi hanya untuk minimal bertahan hidup gitu, hidup layak saja gitu. Nah, kalau misalnya dibagi-bagi itu kan 1,2, 500 ribunya untuk ini ya, untuk aku bayar tempat tinggal. Alhamdulillah cuma 200 ribu, jadi masih ada 300 ribu. Jadi aku total tuh kan berarti kemarin dapat 1 juta ya. Kalau bersihnya nih, kita bilang bersihnya. Jujur sih itu kurang ya, menurut aku itu kurang gitu. Kalau misalnya aku mengikuti pola hidupku di Jawa ini yang apa-apanya serba murah dan aku terapkan di Sumatera waktu aku di Medan itu nggak bisa. Aku bertahan hidup itu nggak bisa karena 1 juta di Medan itu kurang. Metropolitan gede banget ya. Apalagi USU itu di kota. Kalau Unimed itu setahu aku masih di agak pinggir, jadi itu biaya hidupnya mungkin agak beda ya, biaya jajannya agak beda. Tapi kalau USU itu kan karena di kota, jadi bisa dibilang ya mahal lah ya. Nah, gimana mensiasatinya? Di bulan pertama, aku jujur aja di sini di bulan pertama itu adalah bulan paling susah buat aku juga semua teman-teman PMM karena ya bukan nakut-nakutin ya. Waktu itu qadarullah uang dari Dikti itu nggak langsung cair. Jadi kita harus gimana caranya bertahan hidup dengan uang yang kita bawa dari rumah yang dikasih sama orang tua gitu. Terus gimana mensiasatinya? Pertama, aku sama teman-temanku waktu itu karena kita satu kamar, kita tuh sekamar berempat ya. Kita iuran pertama untuk beli makanan pokok, beli beras gitu. Pokoknya apa ya? Di situ tuh gengsi, itu tuh bener-bener diturunin lah, jangan ada gengsi-gengsian gitu. Kita sabun aja, iuran beli yang botol besar, biar kita 1 bulan itu nggak usah pengeluaran sendiri-sendiri untuk beli sabun. Segitunya kita itu untuk hemat. Selanjutnya nih, ini kalau kalau misalnya jajan ya, yang tadinya aku di Unsut, kayaknya aku pulang kampus, aku ke Cilok depan FIB ya. Kayaknya kalau yang anak FIB tahu, itu aku nyebutnya Cilok surga, saking enaknya gitu. 5.000 aku bisa makan cilok seenak itu. Di USU, aku bersyukurnya pertama, mungkin karena lidahku ini agak sulit, waktu itu di awal-awal beradaptasi sama jajanan di sana, aku nggak banyak jajan gitu. Jadi di sana itu aku benar-benar menggunakan uang aku itu hanya untuk makan. Dan awal aku di sana aku makan tuh 2 kali sehari kalau nggak salah. Itu juga bukan dengan rasa masakan yang mungkin dalam tanda kutip itu enak ya menurut aku. Ya itu pas-pasan, cuman mau nggak mau gitu pilihan untuk bertahan hidup. Menurut aku tuh nggak apa-apa 1 minggu aku makannya kayak pas-pasan, yang penting waktu modul Nusantara aku makan enak, karena Medan tuh enak banget tuh makanannya. Jadi nggak apa-apa di 1 pekan aku makannya kayak pas-pasan, rasanya ala kadarnya atau mungkin hambar, yang penting waktu modul Nusantara dosen modul Nusantara aku tuh bener ngasih makan tuh enak-enak buat kita. Pokoknya modul Nusantara tuh ya, nih disclaimer buat teman-teman ya. Modul Nusantara adalah ajang perbaikan gizi nomor 1, kedua itu tuh tempat kita untuk makan enak. Ketiga, cuma di modul Nusantara doang kita ngerasain, dosen modus kan biasanya baik-baik ya. Insya Allah sih baik-baik ya, nggak tahu di kampus lain kalau di USU baik-baik. Aku dijajanin, Wak. Jadi, nggak apa-apa sih kalau misalnya 1 juta aku hidup kekurangan, tapi ternyata dengan hikmah sebanyak itu menurut aku nggak apa-apa. Soal cari kerja, cari sambilan kerja ya, teman-temanku nggak ada sih. Teman-teman aku tuh nggak ada yang mungkin sambil part time atau apa tuh, alhamdulillah nggak ada. Karena kita udah terlalu asik gitu sama kegiatan-kegiatan di sana gitu.
Jadinya nggak ada kayak part-time. Terus, apa ya, kayaknya itu sih. Pokoknya pertama jangan berpikir kalau misalnya kita PMM itu kita dapat uang jajan terus kayak yes gitu tuh, jangan, karena itu hanya untuk bertahan hidup aja, bukan untuk pada taraf hidup yang sejahtera. Yang penting turunin gengsinya, niatin itu tuh bener-bener mau belajar, cari pengalaman, insya Allah mah 1 juta 1 bulan nggak apa-apa sih, jalan aja. Oke, terima kasih Mbak Kiki untuk testimoni jujur nih dari Mbak Kiki ya soal program PMM. Nah ini masih ada 3 penanya nih. Karena keterbatasan waktu, mungkin untuk Syafiq sama Kairila bisa ditulis dulu di chat ya pertanyaannya apa supaya nanti bisa langsung dijawab. Nah untuk Mas Syafiq dulu silahkan bisa diajukan untuk pertanyaannya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya untuk poin 1 yang di SPTJM itu kan penerima beasiswa atau tidak. Saya sebagai penerima beasiswa dari Adaro itu tidak mendapatkan biaya bantuan hidup, hanya mendapatkan biaya pendidikan saja, bantuan pendidikan. Nah itu sebaiknya di poin tersebut ditulisnya itu bagaimana keterangannya. Lalu untuk transkrip nilai itu pada semester yang sudah kita lalui, semester 5 itu nantinya akan segera keluar atau enggak gitu, ada agak lama atau gimana gitu. Mungkin itu aja sih Kak. Terima kasih. Terima kasih. Nah ini masih SPTJM Mas Wisnu terkait beasiswa. Silakan Mas Wisnu bisa dijawab pertanyaan dari Mas Syafiq. Iya, terkait dengan beasiswa kan di situ udah jelas ya ada yang ininya ya, poin di panduannya kan disebutin beasiswa apa saja yang kemudian dari pemerintah ya. Nah itu jadi kalau yang kemudian tadi tertera, kalau di situ ditulisnya tertera harus ditulis, ya ditulis kalau misalnya menerima dari KJP, dari KIP dan segala macam, ya ininya supaya tidak ada mispersepsi gitu kan, beasiswa pemerintahnya yang terima gitu kan. Di situ ada KIP kuliah, bidik misi, afirmasi unggulan, beasiswa Indonesia Maju sama kartu Jakarta mahasiswa unggul ya. Nah itu kemudian itu yang kemudian menjadi catatan mengenai beasiswa. Saya betul ya tadi sedikit menambah dengan beasiswa, informasi dari kementerian dan kemudian itu juga tadi makanya Mbak Kiki bilang disclaimer bahwa kemudian itu bukan biaya hidup tapi bantuan biaya hidup. Nah, kalau dalam bantuan biaya hidup artinya pemerintah membantu teman-teman yang kemudian sudah punya gitu ya. Artinya kalau misalnya teman-teman yang tadi Mbak Kiki bilang ya artinya ya inilah yang dibantu sama pemerintah, artinya kan mungkin dari orang tua sudah punya biaya hidup diberikan uang saku ditambah oleh bantuan tersebut gitu. Misalnya Mbak Kiki dari orang tua sudah dapat 1 juta per bulan, dapat bantuan lagi 1,2 yang kemudian buat kos-kosan dan kemudian buat ini ya seperti. Jadi bantuan biaya hidup bukan mengganti biaya hidup ya. Jadi itu yang kemudian jangan sampai kemudian biaya hidup di Medan tadi tinggi gitu ya, terus kemudian kok dapetnya segini, enggak, karena itu bantuan biaya hidup berlaku di semua. Dan terima kasih tadi Kiki menyemangati teman-teman adik-adik kelasnya bahwa yang namanya ini kesempatan untuk belajar, beradaptasi. Ini yang kemudian kalau Kiki dalam kondisi yang teman-teman itu nggak akan mungkin ya Ki patungan beli beras gitu ya, patungan beli sabun 1 botol barengan dan segala macam. Ini yang namanya proses adaptasi gitu ya. Artinya tentu semua orang punya mekanisme penyesuaian dirinya berbeda-beda. Tetapi kemudian selagi kita memang berniatkan diri untuk belajar, menyesuaikan diri, beradaptasi dengan situasi, itu insya Allah nggak ada masalah. Teman-teman di sini punya koordinator pengirim, ada saya dan kemudian ada Mas Arif, Pak Arif ya, itu yang kemudian akan memonitoring teman-teman. Jadi kalau sampai dan kita berkomunikasi dengan koordinator penerima, gitu ya. Betul sekali tadi yang Kiki sampaikan, gaya bahasanya meneror Kaprodi, janganlah kasihan Kaprodi diteror. Tapi jangan sampai Kaprodinya nggak tahu gitu ya.
tiba-tiba nggak jadi daftar gara-gara nggak ngomong, tanya gitu ya. Semua ada solusinya, semua itu bisa dikomunikasikan gitu ya. Sangat mungkin mata kuliah sangat mungkin ada mata kuliah yang di situ nggak ada, tapi di prodi lain ada. Dan itu mirip ya. Kalau istilah di kami itu ada yang namanya capaian pembelajaran mata kuliah gitu ya. Anak komunikasi belajar yang namanya semiotik, sausur gitu kan. Kemudian ini segala macam di sastra Indonesia belajar kayak gitu. Mungkin di pendidikan bahasa Indonesia di sastra Indonesia USU nggak ada mata, tapi di komunikasi ada mata kuliah analisis semiotiknya gitu ya. Misalnya komunikasi yang namanya Peirce gitu, Barthes, kemudian sausur ada. Nama mata kuliahnya berbeda, tapi esensinya sama, itu yang kemudian tadi disampaikan. Jadi tolong jangan kemudian menghambat karena jangan-jangan nggak ada. Tolong tanya kaprodinya, tolong diskusikan sehingga pasti ada solusinya, gitu ya. Gitu. Dan mengenai mata kuliah transkrip, semua perguruan tinggi itu punya standarnya, standar pelayanan minimalnya. Ya kalau misalnya jangan ngebandingin, misalnya kalau yang ujian mata, misalnya di perguruan tinggi A sudah selesai UAS pertengahan Desember, pasti awal Januari juga udah keluar. Tapi kalau kemudian perguruan tinggi A itu baru selesainya di Januari, ya mungkin di akhir Januari. Tetapi teman-teman semua akan difasilitasi. Atau mungkin Kiki juga punya pengalaman terkait dengan proses transkrip. Yang jelas, semua perguruan tinggi punya standar pelayanan minimal yang memastikan ketika nanti kembali ke kampus, asal semua proses itu sudah sudah bisa dikelola. Karena nanti kan buat dasar pengisian KRS semester berikutnya. Gitu Mbak Ayu dari saya. Baik, terima kasih Mas Wisnu. Nanti Mbak Kiki mungkin kalau ingin ditambahkan silakan. Nah, ini karena keterbatasan waktu, sudah ada 2 orang penanya di chat sekaligus penanya terakhir ya di sesi diskusi. Dari Ivan Darmawan bertanya ke Mbak Kiki nih lebih spesifik ya. Kalau pertanyaannya sepengetahuan kakak alumni PMM 2, apakah TT mana saja yang sistem akademiknya hampir sama seperti UNSUD? Nah, ini agak susah nih ya sebenarnya ya, tapi Mbak Kiki mungkin bisa kasih jawaban nih mungkin silahkan Mbak Kiki. Oke, Mas Ivan ya dari Teknik Informatika 2022. Kalau misalnya ditanya soal ini, menurut saya mungkin dosen pun akan cukup kesulitan ya dengan pertanyaannya. Tapi mungkin di sini dari aku kasih gambaran aja ya. Ini sebenarnya subjektif, tapi silakan boleh diambil, boleh tidak, karena ini subjektif sifatnya. Pertama, kadang aku ditanya sama orang-orang kenapa aku pilih ke USU, kenapa aku pilihnya ke barat, kenapa aku nggak ke timur Indonesia. Padahal timur Indonesia ada Bali, Nusa Tenggara, Papua yang mungkin alamnya lebih indah dibanding mungkin Medan yang itu metropolitan dan di sana itu kondisinya mungkin tidak seindah kalau misal kita ke timur. Alasan aku itu salah satunya adalah menurut aku tuh kampus yang kurang lebih itu atmosfer akademiknya, atmosfer belajar atau perkuliahan yang nggak jauh beda sama UNSUD itu tuh kalau misalnya aku tuh ke barat, makanya aku pilih ke USU gitu. Terus kenapa nggak ke timur? Ya itu salah satu alasannya. Ini subjektif ya, alasan pribadi aku karena sepengetahuan aku setelah aku diskusi juga sama orang tuaku, sistem akademik atau mungkin atmosfer lah, kita nggak usah bilang sistem lah ya, kayaknya terlalu luas gitu. Atmosfer belajar, atmosfer semangat akademis itu tuh yang nggak jauh beda sama di Jawa, itu tuh ada di Sumatera gitu. Makanya aku ke Sumatera. Terus di Sumatera itu kan banyak juga kampus-kampus yang cukup prestigius ya, kayak USU, UNSRI, itu kan prestigius, UNAN, itu juga cukup prestigius gitu. Dan ternyata review dari teman-teman aku yang kuliah PMM ke sana tuh cukup bagus gitu. Kayak kemarin teman-teman aku yang di UNAN itu cukup puas, ternyata di sana teman-temanku tuh banyak yang angkatanku tuh anak agroteknologi kalau nggak salah. Mereka cukup puas waktu mereka ke UNAN karena ternyata praktek di UNAN itu agroteknya tuh lebih banyak loh dibanding yang ada di UNSUD. Tapi ternyata itu masih relevan kok, masih bisa membantu perkuliahan mereka waktu ada di UNSUD gitu. Nah, kalau yang di timur-timur aku kurang tahu ya gimana, cuman kebetulan aku juga ngobrol sama temen aku kan magang semester ini. Nah, teman magangku itu ada yang alumni PMM juga dari salah satu universitas di timur. Ternyata di sana itu untuk semacam semangat akademis atau mungkin budaya belajarnya itu tuh masih dalam tanda kutip tuh masih jauh banget sama di Jawa. Jadi teman-temanku yang dari Jawa ke sana itu
culture shock paling beratnya itu salah satunya itu gitu. Jadi cara belajar mahasiswa di sana, mungkin standar mahasiswa di Jawa itu seperti ini loh, ternyata waktu di timur itu tidak seperti itu. Nah, waktu aku ke barat sebetulnya juga ada yang seperti itu, tapi kalau ditanya beda banget sama di Jawa apa enggak jauh beda. Itu salah satu proses pembelajaran sih menurutku, karena kita nggak akan pernah menemukan yang apa ya, yang benar-benar sama kayak di Unsud atau mungkin agak mirip-mirip sama Unsud. Menurut aku tuh nggak ada universitas yang bisa disamakan. Setiap universitas punya cirinya, punya punya atmosfernya, dan punya ladang-ladang yang bisa kita pelajari. Justru kalau misalnya aku cari kampus yang sekiranya itu kurang lebih sama kayak Unsud, aku ngerasanya aku pergi jauh-jauh sampai keluar Jawa, aku pulang aku nggak dapet apa-apa selain atmosfer yang sama kayak Unsud gitu. Justru harusnya aku keluar tuh, bener kata Pak Wisnu ya, kita tuh harusnya jadi duta Unsud untuk kampus lain, kita perkenalkan Unsud tuh kayak gimana sih di mata kampus-kampus lain gitu. Nah, biar nanti waktu kita pulang lagi kita ke Unsud, kita bisa cerita gitu, kita bisa kasih value ke Unsud. Kalau misalnya di kampus X itu ada kayak gini loh Pak, di kampus X itu ada seperti ini loh Bu gitu. Dari situ nanti percaya deh, kalau menurut aku ya, dosen-dosen kita tuh pasti kan ngerembuk gitu, di kampus A, B, C, ini kata anak PMM tuh kayak gini, berarti kayaknya Unsud tuh harus kayak gini deh, biar kita tuh lebih baik lagi gitu. Tanpa sadar, justru kita tuh sebenarnya jadi salah satu agen yang mendorong Unsud itu lebih baik lagi dengan pengalaman-pengalaman kita yang sebetulnya kita tuh nggak sadar. Jadi menurut aku, nggak ada yang bisa sama persis kayak Unsud, tapi kalau misalnya kita bisa belajar banyak dari sana, kita bisa berkontribusi sih untuk Unsud ke depannya. Makasih. Baik, terima kasih Mbak Kiki. Ini secara spesifik pertanyaan dari Kak Lila, sekaligus menutup ya sesi diskusi ini. Ini bisa dijawab oleh Mas Wisnu terkait dengan, sekali lagi, dengan syarat dan ketentuan dari PMM. Bisa nggak nih kalau misalkan dari Unsud tapi milihnya UB? Kemudian kira-kira maksimal kita bisa pilih berapa PT untuk PMM? Silahkan Mas Wisnu bisa dijawab. Baik, UB itu mesti Brawijaya ya? Ya, Brawijaya. Oke, baik. Semangat dari PMM adalah bertukar sementara bermakna selamanya dengan semangat Indonesia. Artinya kalau kita berada di satu pulau berarti belum bertukar dong gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi, jadi kalau misalnya mau pertukarannya ke Brawijaya, mungkin tidak dalam skema program ini. Siapa tahu di program studinya ada kerjasama dengan Universitas Brawijaya, bisa. Tapi dalam PMM ini, negara itu ingin teman-teman di Unsud itu dan teman-teman di Indonesia yang lain gitu ya, belajar untuk saling kenal. Seperti itu. Saling paham, saling menghargai, saling kemudian ujung-ujungnya itu menjadi bersyukur. Bahwa kemudian saya bersyukur menjadi orang Indonesia, saya bersyukur menjadi anak Unsud, saya bersyukur bisa ke Sumatera Utara, ke Kalimantan, dan segala macam. Ya. Jadi kalau misalnya di satu pulau, tidak dalam skema ini. Dan sedikit menambahkan tadi pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Safik ya ke Kiki, bahwa kemudian Indonesia kita punya standar di mana itu dijelaskan melalui mekanisme akreditasi, gitu ya. Nah, jadi dalam memilih sekali lagi kemudian diskusilah dengan Korprodi, gitu ya. Karena bisa jadi perguruan tingginya menurut, kan kita nggak pernah tahu, kita hanya tahu dari luarnya saja. Tapi kalau Korprodi itu punya asosiasi kayak gitu, ya, punya asosiasi yang kemudian mereka akan saling kenal karakternya seperti apa dan segala macam. Misalnya nih, kalau orang nanya dari luar, pengen ke bahasa Mandarin Unsud misalnya, mungkin orang di Unsud sendiri belum kenal nih bahasa Mandarin, tapi yang saya tahu, dosen-dosen bahasa Mandarin Unsud itu semua lulusan dari negeri tirai bambu semua ya Mbak Moniki ya, hampir mayoritas ya. Iya Pak Wisnu. Nah, artinya, yuk kita bertanya, yuk kita mencari sumber yang paling tepat, Korprodi, atau kemudian koordinator penerima nanti yang tadi Mbak Kiki ngefans banget sama PIC-nya, seperti itu ya. Artinya mereka loh yang paling tahu, mereka akan memberikan jawaban dan kemudian kita memverifikasi, memvalidasi informasi-informasi yang kita terima. Semua pasti subjektif, tapi ada objektivitasnya. Semangatnya adalah yuk kita keluar dari zona nyaman untuk tumbuh dan berkembang. Kita nggak akan pernah tahu Indonesia itu seluas apa, Indonesia itu sebesar apa, Indonesia itu yang bagaimana kalau kita nggak datang langsung. Kita bisa buka YouTube, kita bisa googling seperti apa, tapi tadi pengalaman kemudian patungan beli beras dan beli sabun itu nggak ada tuh. Nggak keluar soalnya di ujian. Nah, itu yang kemudian bisa berarti apa? Oh, ternyata yang katanya tadi proses awal berat banget, tapi ternyata saya bisa beradaptasi.
saya bisa menyesuaikan diri, saya bisa ini, gitu ya. Dan kemudian semua bisa diupayakan, semua bisa dicarikan solusinya, tidak Kiki sendirian kakak kelas kalian, tetapi kemudian berdiskusi, berinteraksi, mendapatkan supervisi dari korprodinya, dan kemudian PIC dari kampus. Dan inilah yang menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih hebat dan menghebatkan. Anak unsur itu berani untuk tumbuh berkembang, berani menerima tantangan, dan selalu bersemangat Indonesia. Menurut saya kayak gitu, Mbak Ayu. Baik, Mas Wisnu, ini yang poin terakhir, maksimal bisa pilih berapa PT penerima untuk PMM 3? Untuk PMM 3 itu sampai 7 ya, yang wajibnya sih 3, seperti itu. Ya, dimungkinkan sampai 7. Oke, nah ini yang wajib diisi sudah ada bintang merahnya tuh. Nah nanti yang ada bintang merahnya itu wajib diisi, jadi pilih 3 ya. Oke, demikian untuk sesi diskusi. Tadi kita sudah simak paparan dan juga jawaban dari para narasumber. Demikian tadi juga sudah sangat jelas ya PMM 3 seperti apa, dan semoga dengan adanya kegiatan ini semakin banyak respon positif dari para mahasiswa untuk segera mendaftar. Yang sudah lengkap dokumennya, jangan ragu untuk klik finalisasi, tapi jangan lupa juga untuk koordinasi dengan korprodinya, dan kita bersiap untuk menjelajah Nusantara menjadi calon duta budaya UNSUD. Bagi para mahasiswa yang belum terfasilitasi di sesi ini, jangan galau, jangan sedih, tentunya bisa bertanya, bisa juga untuk hubungi kita di WhatsApp grup ya, di WAG Outbound, dan bisa cari informasi menarik dan cek juga untuk informasinya di website PMM dan di Instagram resmi dari UNSUD nih, @PMM_UNSUD. Terima kasih semuanya, mari kita yakinkan diri untuk bertukar sementara dan bisa bermakna selamanya dengan ikut PMM 3. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Monika. Baik, terima kasih Bu Ayu, Pak Wisnu, dan juga Mbak Kiki ya atas paparannya yang sangat menarik. Selanjutnya, apakah ada Pak Sekretaris LP3M, Pak Juni? Apakah hadir di ruang virtual? Oh, sepertinya masih ujian apa ya? Oh, sepertinya masih ujian. Baik, kalau begitu. Baik. Baik teman-teman, waktu terasa sangat singkat ya. Ini menandakan bahwa mungkin kita sangat menikmati apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Kiki, kemudian paparan dari Pak Wisnu juga. Kami mengucapkan banyak terima kasih bagi Bapak Ibu, pimpinan dan juga kesediaannya untuk meluangkan waktu bisa hadir pada kegiatan hari ini. Kepada teman-teman mahasiswa ditunggu ya teman-teman untuk status hijau di laman PMM-nya. Tadi sudah banyak disampaikan, banyak dukungan dari Mbak Kiki juga, udah banyak sharing juga. Baik, saya Monika mengucapkan terima kasih atas partisipasi, semangat dan juga antusiasme para mahasiswa dan juga Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir bergabung pada kegiatan sosialisasi PMM Outbound hari ini. Mohon maaf apabila selama kegiatan berlangsung terdapat kesalahan dan juga penyelenggaraan. Terima kasih, salam sehat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Sampai jumpa.